penipu, orang dengki, iri, tetap aja ada. Ingat-ingat 5 musuh kebaikan, catat baik-baik. 1, nomor 5 yang paling bawah. Setiap antum berbuat kebaikan, setiap antum berbuat amal soleh, pasti ada musuhnya, dimanapun itu. Kecuali nanti antum udah mati, terbungkus kain kafan, masuk ini, baru berhenti mereka caci maki antum. Selama antum masih hidup, mau sempurna ataupun cacat, tetap ada musuhnya. Nomor 5 yang paling bawah. Yang paling bawah, hawa nafsu yang menipu. Tadinya pengen ngurus masjid, pengen makmurkan masjid, berubah, bergeser niatnya jadi eksistensi. Oh, anak soleh, anak hijrah, aku nih jomblo-jomblo fisabilillah. Jadi cari eksistensi, cari nama baik. Hawa nafsu yang menipu. Tuh kan, aku udah hijrah, udah soleh aku ini. Tuh hawa nafsu yang menipu. Awalnya lurus, di tengah jalan belok. Hawa nafsu yang menipu. Kenapa? Manusia ini minta dipuji memang. Ganteng ente boy? Enggak, biasa aja. Benar ganteng. Minta puji 2 kali. Hawa nafsu yang menipu. Ngapain Ustaz Rama sama istri sekeluarga datang ke Pontianak Hijrah? Hati-hati dengan niat, luruskan niat, bersihkan hati. Pagi ini saya minta datang. Ini Ustaz Rama nih, adik saya. Alhamdulillah dengan izin Allah, kami 3 beradik. Ya, adik angkat tapi saya anggap adik sendiri, adik kandung. Saya Ustaz Andi, saya dengan izin Allah bersanad belajar langsung, banyak disentuh, ditepuk, diusap-usap, didoakan sama Kiai Syukri Zarkashi, Abdullah Syukri Zarkashi. Saya dididik sama Kiai Syukri, makan di rumah beliau, diasuh sama ibu. Manggil ibu tuh ibu, manggil Pak Syukri tuh bapak, bukan manggil ustadz. Berkali-kali datang ke sana disambut karena saya dapat tugas ngurus pondok di Poso dan seterusnya. Tidak dikasih makan. Dulu saya kira itu jahat. Ternyata gitu cara Kiai Syukri didik saya supaya punya mental tidak cengeng. Makan kangkung campur rumput, minum air putih 5 gelas. Di Poso yang tiap hari letakkan pistol. Kalian keluar dari sini, kalian ini pendatang. Ngapain ngurus-ngurus di sini? Harusnya kami yang ngurus ini. Itu di Poso. Sekarang jadi Ittihadul Ummah. Yang hari ini juga dapat itu beras, infak beras dari Munzalah. Ittihadul Ummah tuh dapat. Tanya sama Kiai Cecep. Paskas Palu yang distribusikan. Itu pondok yang 2008 lalu saya di situ ngurus rumpur, ngurus tanah dengan izin Allah. Itu pelajaran dari Kiai Syukri. Lalu saya punya adik generasi kedua. Saya bilang, abang di Gontor tak pernah bikin masalah. Jangan malu-malukan abang. Betul-betul di Gontor, ngabdi betul-betul sayang, ngabdi sungguh-sungguh, berbuat yang terbaik. Dengan izin Allah, Ustaz Andika jadi santri kesayangannya Kiai Hasan Abdullah Sahal, salah satu dari sekian banyak anaknya Kiai Hasan. Sampai hampir mau dinikahkan dengan putri kandung beliau. Itu Ustaz Andika itu teman-teman, calon menantunya Ustaz Hasan seharusnya. Tapi Allah punya skenario, dapatlah Ustazah Lailatul Istiqomah yang sekarang membersamai beliau. Aan keluar, saya punya adik yang ketiga, Mama Yuli. Mama tuh, mama di belakang itu mama yang saya minta diangkat, terus mama bilang tidak mampu ngangkat abang. Mama yang ngelepaskan cincinnya, cincin emas di tangannya, dengan 4 berlian, 4 mata putih. Karena saya waktu itu tidak mampu beli cincin untuk mas kawin saya. Mama yang ngelepaskan cincin itu, ingat benar saya. Matanya 4, mama ada di belakang. Saya baru tahu 4 mata cincin itu rupanya 4 anak kandung mama, laki-laki semua. Saya anak nomor 5, anak kelimanya mama. Dan rupanya anak saya 4 Allah takdirkan, 2 laki-laki 2 perempuan. Jadi seolah-olah dari cincin itu udah ada kode itu. Doa dari mama, cincin itu pas dengan jarinya kau. Padahal tidak diukur, tidak diapain. Cincin yang saya mau beli malah tak cukup. Lalu mama ini punya adik Mulia Ramadhani ini, Ustadz Mulia, baru nikah 26 Juni kemarin. Saya bilang angkut istrinya sini, kita juang sama-sama, fight sama-sama di sini. Nah, Ustadz Mulia Ramadhani ini asistennya Kiai Samsul Hadi Abkan, pimpinan Gontor nomor 3 yang barusan meninggal kemarin. Bawakan mobil, nyupirkan, dampingi. Jadi teman-teman semua, insya Allah pondok ini juga akan dibersamai banyak lagi orang-orang hebat.
Dan antum yang ada sama-sama saya ini orang-orang hebat. Dan saya berkali-kali bilang, antum bukan karyawan saya. Kalian bukan karyawan saya. Saya udah cukup bisa makan, more than enough. Tapi saya mikirkan gimana nanti kalau Denny nikah, gimana nanti kalau Zakwan ini nikah, tinggal di mana dia? Kita pikirkan semua, Kenapa Ustadz melihara udang lobster, melihara ikan arwana, melihara ikan nila, kucing? Saya mau bilang apa? Saya mau bilang di pondok ini, di masjid ini, jangankan manusia, udang lobster yang bisa makan kenyang. Ada antum yang kelaparan di sini? Tapi nyaman itu kawan-kawan, hawa nafsunya bisa nipu. Berubah niat kita, tadinya mau menghidupi masjid, menghidupi dakwah, berubah jadi cari kehidupan dalam dakwah, jadi sampah-sampah perjuangan. Itu bahasanya Kiai Hasan, ingat adek?